Ustadz, ini menanyakan tentang ibarat di dalam kitab dan ini terkait dengan apa yang kita bahas, yaitu al-ma'ul jari karokit. Itu maksudnya apa Ustadz? Kalau dihubungkan dengan apa yang antum jelaskan tadi. Terima kasih. Iya, memang daripada ibarat kitab seperti halnya di Muqaddimah Hadramiyah itu juga ada pembahasan al-jari karokit. Ya, air yang mengalir itu pada hakikatnya hukumnya adalah seperti air yang diam. Ini dalam pendapat ya muktamad di kalangan para jumhur para ulama, ya, mayoritas para ulama. Ini apa kaitannya? Al-jari karokit, hukum air yang mengalir itu adalah sebagaimana air yang diam. Bukan berarti sebenarnya sama dalam penerapan untuk sebuah permasalahan penggunaan berwudu dan mandi dan juga apa kencing seperti halnya yang dibahas di dalam hadis ini. Tapi itu dalam halnya apa? Hakikatnya air jari itu adalah kumpulan daripada air yang diam. Hakikatnya air yang mengalir itu pada dasarnya apa? Kumpulan dari beberapa bagian air yang diam. Maksudnya bagaimana? Air mengalir itu kan dari aliran air itu berarti ada gelombangnya. Ada gelombang bagian atasnya dan ada bagian bawahnya, kan gini. Namanya gelombang kan seperti ini. Nah, dalam satu gelombang itu ini naik dan ke bawahnya ini adalah terhitung seperti ukuran air yang diam. Di situ dihukumi air diam. Sehingga apa? Dikatakan air yang mengalir itu adalah apa? Dia ini lari dari air yang sebelumnya dan atau apa, mengejar kepada yang di bawah, yang di belakang mengejar kepada air yang di depannya. Ibarat suatu yang kejar-kejaran begitu. Nah, di situ makanya ada bagian ibarat kalau apa, ada beberapa wadah yang diisi air, kejar-kejaran gini. Kenapa? Setiap gelombang itu dihukumi air sendiri-sendiri, hukum sendiri-sendiri. Jadi bukan berarti air mengalir dari sana dengan hukum yang sama, tidak. Tapi dihukumi per gelombang. Inilah masalahnya. Makanya karokitnya itu adalah apa? Seperti halnya air yang diam apa? Dalam hitungan per gelombangnya tadi itu seperti seperti hanya air yang diam. Ya, seperti halnya air yang diam. Sehingga dalam penerapannya seperti air yang diam, hukumnya air yang mengalir tadi ya dilihat hanya di air yang per gelombang itu. Sehingga bisa jadi satu gelombang ini najis tapi yang lainnya enggak. Ya, tapi yang lainnya enggak. Seperti contoh dalam hal apa? Misalkan ada najis yang terbawa air. Ya, terbawa air. Kita lihat aliran air itu adalah tidak besar. Kan waktu dalam satu gelombang itu untuk kita melihat airnya banyak atau tidak, menghitungnya seperti air yang diam. Lebar gelombang ini berapa? Misalkan lebarnya sekian. Lebarnya sungai itu berapa? Ini diibaratkan seperti lebar daripada bak mandi dan panjangnya daripada bak mandi itu seperti lebarnya sungai. Kemudian apa? Kedalaman air sungai itu berapa? Itu kalau dihitung mencapai enggak 216 liter seperti kemarin, ya. Kalau mencapai berarti apa? Per gelombangnya itu dihukumi air banyak semuanya. Gitu. Tapi kalau enggak, karena apa? Airnya lebarnya kecil. Dalam sungai yang kecil sehingga apa? Dan tidak terlalu dalam juga walaupun alirannya deras sehingga apa? Per gelombangnya itu dipastikan airnya adalah sedikit. Maka kalau ada najis, maaf misalkan ada kotoran manusia cuma jalan, maka bagaimana? Maka ini air apa? Tidak menjadikan seluruh air yang jalan dari sana ini adalah najis. Tapi hanya apa? Di gelombang yang di situ ada najis. Nah, di situ dihukumi najis. Sehingga air yang di bagian sana tetap hukumnya suci mensucikan. Gitu. Ya. Atau kalau saat ada najis yang diam, maka bagaimana? Hanya sedangkan per gelombangnya ini adalah kecil sehingga airnya pun dihukumi air yang sedikit. Maka bagaimana? Yang dihukumi najis adalah apa? Air yang setelah melewati najis tadi. Ini terus ke sana najis. Bahkan kata Allah apa? Walaupun sampai bermil-mil, kalau alirannya masih kecil tetap itu najis. Kecuali kalau di sana terkumpul dalam satu kolam besar.
Nah, kolamnya itu menampung lebih dari 2 kola, dilihat tidak ada perubahan, baru berubah jadi suci kembali saat yang sudah terkumpul. Sebelum terkumpul ini hukumnya najis, karena hukum per gelombang. Setiap gelombang sudah melewati najis yang diem tadi, nah, semuanya dihukumi najis. Air yang belum melewati itu najis, tetap dihukumi suci dan mensucikan, begitu. Nah.